Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nahnu TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Melioni Fitriana, tentunya di acara kesayangan Anda, Bincang Islam Milenial. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda, tentunya dengan narasumber yang sangat berkompeten. Pendidikan mengalami perubahan yang sangat drastis selama COVID-19 ini. Tidak pernah terbayangkan bahwasannya pembelajaran yang semulanya di sekolah menjadi di rumah. Selain itu, guru juga mengajar via daring dan jarak jauh. Tentunya orang tua juga berperan aktif menjadi guru juga di rumah. Dan internet juga menjadi sangat vital di masa pandemi ini untuk pembelajaran. Baik, pemirsa Nahnu TV, dimanapun Anda berada, untuk tema kita kali ini yaitu mengenai peran keluarga dalam proses pendidikan. Dan kebetulan sekali di sini kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Wahyu Nugroho, Magister Pendidikan. Beliau adalah Kaprodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Selamat datang Bapak, apa kabar Bapak Wahyu? Alhamdulillah baik Mbak. Bagaimana Pak kabarnya untuk hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa, hari ini kita menjalankan puasa dan kita tetap harus menjaga kondisi supaya tetap fit seperti itu Mbak. Iya Pak, Pak Wahyu, sebelum kita membahas peran keluarga dalam proses pendidikan ini Pak, sebenarnya bagaimana kondisi pembelajaran di Indonesia terutama saat daring seperti saat ini, dan bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap dunia pendidikan Bapak? Baik, dunia pendidikan salah satu yang terdampak pada COVID-19 ini, ya kita semua tahu bahwa semua lini kehidupan, semua aspek kehidupan terdampak COVID-19. Oleh karena itu, pendidikan juga salah satu yang terdampak sangat terasa seperti itu. Salah satunya adalah tadi sudah dikatakan bahwa pembelajaran yang dulunya di sekolah sekarang berpindah di rumah. Orang tua juga sekarang harus menjadi guru dalam tanda kutip untuk menemani anaknya belajar seperti itu. Jadi memang dampaknya sangat terasa. Baik Pak, untuk dampaknya itu sendiri pasti kan ada dampak positif dan negatif ya Pak ya. Sebelum kita membahas dampak-dampak seperti itu Pak, saya mau menanyakan sebelum ke positif dulu, kita berbicara dampak negatifnya dulu Pak. Apa dampak negatif COVID ini terhadap dunia pendidikan Bapak? Baik, yang sangat terasa tadi bahwa pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara normal seperti sebelumnya. Tidak bisa dilakukan tatap muka di mana siswa secara langsung menerima materi dari guru. Nah, setelahnya seperti ini Mbak. Ketika kita melakukan pembelajaran di sekolah, di kelas, tentu tidak semua siswa langsung memahami materi. Tidak semua siswa dapat menerima materi secara langsung. Nah, oleh karena itu, apalagi jika pembelajaran dilakukan secara daring, melalui WhatsApp group, apakah melalui video YouTube, apakah melalui Google Classroom dan lain sebagainya. Tentu hal ini dapat mengganggu, dalam tanda kutip mengganggu proses pendidikan secara langsung. Ketika tatap muka saja siswa belum paham ya, apalagi ini dilakukan daring gitu loh, lewat WhatsApp group dan sebagainya. Itu tentu ya saya yakin bahwa banyak sekali siswa yang tidak memahami materi apa yang disampaikan oleh guru. Oh, jadi menurut Bapak itu banyak siswa yang tidak memahami materi yang diajarkan selama pandemi seperti itu karena daring ya Pak ya? Iya, karena daring sehingga materi itu tidak tersampaikan secara tuntas. Oh iya, itu untuk hal yang negatif tadi ya Pak ya? Untuk hal yang positif seperti apa Bapak? Ya, kita selalu melihat bahwa pandemi ini berdampak secara negatif. Akan tetapi kita lupa terhadap satu sisi lain, yaitu dampak positif dari pandemi ini. Nah, salah satu dampak positifnya adalah saat ini guru mulai mengeksplorasi, guru mulai belajar tentang teknologi dan pendidikan. Ketika sebelumnya pendidikan dilakukan secara konvensional dalam kelas, guru menerangkan secara langsung, nah sekarang harus melalui media.
baik itu lewat internet, video dan lain sebagainya, sehingga guru mulai mengeksplorasi, mulai mencoba-coba aplikasi-aplikasi pembelajaran, mulai melihat bagaimana memanajemen pembelajaran secara online, yaitu menggunakan LMS, Learning Management System, seperti Google Classroom dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan tanda bahwa guru kita di Indonesia sudah mulai mengadopsi teknologi dalam dunia pendidikannya. Memang sebenarnya sudah ada, tapi itu masih jauh dari kata cukup. Sedangkan perkembangan teknologi sudah sangat pesat, tapi implementasi teknologi dalam pendidikan itu masih jauh. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, akselerasi internalisasi teknologi dalam pendidikan, dalam pembelajaran semakin cepat terjadi. Itu dampak positifnya. Jadi juga mengenalkan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya sebenarnya banyak orang yang tidak mengetahui Google Meet seperti itu Pak ya, Zoom, dan sekarang karena terdampak Corona jadi semua mengetahui pemakaian Zoom, pemakaian Google Meet gitu juga salah satunya ya Pak. Iya, tentu semua aplikasi-aplikasi jadi kita kenal lagi. Gitu. Iya benar. Luar biasa ya Pak, kita perlu mengapresiasi guru-guru yang telah berjuang untuk anak didiknya, pemirsa ya. Baik, dari uraian Bapak mengenai kondisi pendidikan saat ini Bapak, lalu bagaimana peran keluarga dalam proses pendidikan seperti itu? Baik, untuk peran keluarga dalam proses pendidikan kita perlu mendudukan lagi posisi keluarga dan juga sekolah. Nah, di sini kita perlu melihat bahwa sebenarnya apa sih peran sekolah itu? Apa sih peran guru? Nah, pendidikan kan pada dasarnya adalah kewajiban dari orang tua. Kita sebagai orang tua wajib mendidik anak kita menjadi manusia yang soleh, manusia yang berkarakter, berakhlak karimah, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi orang tua tidak memiliki waktu, orang tua tidak memiliki kemampuan untuk mendidik anak secara langsung. Oleh karena itu, orang tua menitipkan anaknya di sekolah. Bapak Ibu guru, saya titipkan anak saya, mohon dibimbing. Mohon dinasehati, ketika salah mohon dikoreksi. Nah, ini yang perlu didudukan. Jadi kita, keluarga, itu meminta tolong kepada sekolah untuk mendidik anak kita. Jadi jangan sampai terbalik, karena ada seperti ini Mbak. Ketika kita minta tolong kan berarti ketika anak kita salah, guru mengingatkan itu nggak apa-apa ya. Nah, tapi kan sering kita terdengar di media ketika guru mengingatkan siswanya, kemudian orang tuanya nggak terima. Iya, banyak sekali Pak itu Pak. Nah, itu kan berarti salah paham tentang itu. Ketika anaknya dibenarkan kok malah tidak terima kan seperti itu. Kadang orang tua juga sampai datang ke sekolah untuk menuntut gurunya, itu banyak sekali ya Pak. Nah, itu salah satunya. Berarti dia kurang paham tentang kondisi seperti ini. Jadi tugas orang tua itu semakin berat ya Pak untuk mendampingi anaknya belajar dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Pak ya? Ya, tentu tugas orang tua menjadi semakin berat selama pandemi karena tidak hanya sekedar menyerahkan kepada pihak sekolah untuk dididik, tapi juga dia harus secara aktif menemani anaknya, seperti itu Mbak. Oh iya, baik Pak, nanti kita sambung lagi untuk sahabat Nahnu TV, dimanapun Anda berada. Untuk bincang Islam milenial nanti kita sambung lagi, jangan kemana-mana, tetap di Nahnu TV.